Hai guys, jadi sekarang aku mau ngasih tentang routing dynamic. Nah, wait, tunggu. Nah, pertama ini perancangan topologinya dulu. Nah, apa sih routing dynamic itu? Routing dynamic adalah routing di jaringan komputer di mana router secara otomatis mencari dan memperbarui jalur terbaik untuk mengirimkan data sesuai kondisi jaringan. Intinya si routing dynamic ini tuh nggak manual ya. Beda sama routing statik yang harus bikin jalurnya sendiri, kayak manual gitu harus masukin sendiri. Nah, kalau yang ini routing dynamic itu pakai protokol kayak RIP, OSPF, IGRP, sama BGP. Nah, sekarang aku masih belajar pakai protokol RIP. Fleksibelnya, jika ada link putus, router segera mencari jalur alternatif. Cocok buat jaringan yang besar ya guys, lebih efisien dan mahal. Singkatnya, routing dynamic itu router pintar yang otomatis menyesuaikan jalur sesuai keadaan jaringan. Ini sama aja ya, kayak ini masukin IP ke router A, router B, terus PCB, terus ini WAN-nya. Lanjut aja cara mengkonfigurasi si routing dynamic ini. Nah guys, pertama kita masuk ke interface dulu, terus kita ganti ininya dulu ya guys, namanya biar nggak keliru. Nah guys, habis itu kita masukin IP address-nya, masukin IP-nya sesuai IP kalian ya. Nah guys, masukin IP yang satu lagi. Jadi kita tuh masukin beberapa IP gitu ya guys. Nah ini masukin IP buat uplink atau buat ke router B ya. Kita klik IP firewall, masuk ke NAT, terus out interface-nya kita enter 1, terus si action-nya kita klik yang masquerade. Nah, abis itu kita masukin DNS-nya 888. Boleh ditambahin 111 juga ya guys. Terus abis DNS kita masuk ke IP root. Di sini kita tambahin si gateway internetnya aja. Nah, abis itu kita cari IP DHCP server. Nah, DHCP setup tambahin
yang Ether 2 sama Etherline sama Ether uplink ya. Ether internet nggak perlu ya guys. Nah, habis itu kita masukin si RIP-nya, cari yang RIP aja di routing. Terus ini tuh ikutin aja. Nah, habis itu networks-nya tuh networks yang kita ya guys, lihat di IP address si networknya, tambahin slash networks-nya ya guys, semuanya diisi. Sorry, ini lagi ada kendala. Routernya ini ya guys, keluar masuk, kabelnya longgar dikit kayaknya. Nah guys, kan kita ngecek dulu di control panel, kita enable, disable dulu si ethernetnya. Di situ kita masuk lagi ke Winbox-nya. Nah, di sini udah ada logo internetnya ya guys. Terus kita ke command prompt. Nah guys, ini hasil ngepingnya ya guys. Tapi di sini juga ada beberapa kendala yang jadinya si pingnya tuh nggak berhasil. Ada bagian yang request timeout juga. Tapi gak apa-apa, akhirnya udah bisa. Nah, lanjut ke router kedua. Kita masuk interface sama kayak tadi, ganti dulu namanya biar nggak keliru. Nah, habis itu kita aktifin dulu si WLAN-nya karena kita pakai WLAN ya guys, nambahin wifi gitu. Habis si WLAN aktif, langsung kita konfigurasi dulu WLAN-nya. Nah, kalau misalnya udah konfigurasi WLAN, kita masukin IP address-nya, masukin yang buat uplink sama LAN sama si wifi tadi ya guys.
Habis masukin IP address, kita ke firewall, klik yang NAT, terus actionnya masquerade, terus generalnya out interface-nya klik yang ether 1. Nah, habis itu klik DHCP server, DHCP setup, masukin yang buat wifi sama LAN. Tapi di sini aku ke DNS dulu karena belum masukin DNS-nya ya guys. Masukin dulu DNS 888. Habis itu ke DHCP server lagi, masukin lagi LAN sama buat wifi. Ini merah gara-gara belum ada yang pakai. Terus kita ke IP root, tambahin si gateway internetnya ya. Nah, habis itu kita cari routing, terus RIP, samain kayak tadi ya. Interface-nya pilih yang mengarah ke uplink si Ethernet-nya. Terus di networks-nya kita tambahin IP, samain kayak yang tadi ya guys, si networks-nya doang. Terus pakai slice. Nah guys, kan udah. Habis itu kita ngeping di CMD. Maaf ya yang sebelumnya gak ke record gitu. Nah, di sini kita ping aja. Kalian lihat aja ya. Berhasil ya guys. Bye bye.